selanjutnya dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fadilah membaca sholawat, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainal sama'i hijabun." Tiada suatu doa kecuali di antara doa itu dan antara langit hijabun, ada hijab. Jadi kalau kita lagi doa nih, itu antara doa kita dan langit ada hijab. Hijab itu penghalang. Kalau bahasa apa, pintu itu pintu. Jadi pintu itu gak mungkin kita bisa masuk kalau pintu itu belum dibuka. Nah kalau selagi penghalang itu gak dibuka, gak disingkirkan, maka akan selalu menghalangi, ini gak bisa. Jadi sebelum doa kita naik ke langit, ini gak akan pernah bisa doa kita sampai kalau penghalang itu belum dibuka. Nah kata Nabi, hatta yusalliya alayya, sehingga orang itu membaca sholawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, maka tatkala ia bersolawat kepadaku, ibagharaqa dzalika hijabu, maka menjadi sobek atau hancur hijab itu, wa rufi'a du'a, dan terangkatlah doanya. Makanya di dalam adab kita dalam berdoa Sunnah wal Jamaah itu, yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim, bismillah, muji kepada Allah, alhamdulillah, minimal tuh astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu paling simpel. Baru doa apa aja boleh, memakai bahasa Indonesia boleh, memakai bahasa Arab boleh, terserah. Yang penting 4 ini jangan ditinggal. Ini adab. Ada lagi adab yang lain, apa? Ada qiblat. Ada lagi adab yang lain, mana? Punya wudu. Ada lagi adab yang lain, mana? Memakai peci. Ada lagi adab yang lain, mana? Pakai wangi-wangian. Itu adab. Dan ada lagi adab yang lain, ada mana? Salat 2 rakaat, salat. Tapi yang paling ditekankan oleh para ulama-ulama kita dalam adab berdoa itu 4. Walaupun lagi nggak jadi bahasanya nggak madhab kiblat, ini nggak apa-apa. Bismillah, istighfar, bismillah, memuji Allah, alhamdulillah, dan sholawat. Ini aja. Nah terus kalau seandainya begini bagaimana? Seandainya ya Allah ya Tuhan nggak sholawat, sampai buta, sampai budak bakal rasa. Nah ini makanya teman-teman kita, saudara kita yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ini begini dia nggak makan sholawat karena dia nggak percaya sholawat. Dianggap sholawat itu hanya sekedar dia sholat saja. Di luar sholat itu bid'ah. Ini nggak ke situ arahnya. Karena yang punya doa itu Rasulullah. Itu yang waris kita baca. Nah terus, bagi kalangan kita pun belum bisa masuk lewat sholawat, belum bisa. Harus melalui lagi perantara. Kalau kita nih, itu kan secara umum. Tapi kalau secara khusus bagi kita santri, nggak boleh cuma begitu lagi, harus ditutup ya Allah dengan berkat. Dengan berkat tersebut, siapa wali yang kita tuju nih? Ya Allah dengan keberkahan sholat kamu, ya Allah dengan keberkahan sholat kamu, ya Allah dengan keberkahan sholat kamu, ya Allah dengan keberkahan masuk itu, dengan keberkahan masuk itu, ya Allah kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, amin 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kuncian kita lagi untuk pakai itu. Kenapa? Karena yang lebih tahu Rasulullah itu para wali, kita enggak. Makanya doa kita kadang ketika udah nyebut istighfar, baca bismillah, kemudian kita sholawat, udah muji Allah, kok nggak dikumpul-kumpul juga, ada yang kurang mungkin. Kita lupa minta perantara dengan para wali. Ada cerita dulu nih. Ada orang pergi haji. Ini cerita kusuk kubur. Ada orang pergi haji, kapal itu mau tenggelam. Kapal ini mau tenggelam. Yang satu tuan haji, karena udah pulang dari haji, udah pulang, mau pulang ke Martapura, mau pulang Kalimantan, di tengah laut itu, laut bocor kapalnya. Ayo berdoa. Ini cekara CS kalau bahasa mah, ketika ditambah sama Ki Gondrong, kata si Gondrong, doa. Ayo kita minta keberkahan dari Syekh Hasan Al-Banjari, kata Ki Gondrong, kata
pendekar hitam, gak usah pakai kata selalu ke Allah, ngapain? Akhirnya berdoa. Si gondrong, Ki Gondrong nih, ya Allah dengan keberkahan Syekh Hasan Al-Banjari, ya Allah dengan Datuk Kalampayan kan? Kalau sosok ngomong Datuk Kalampayan aja. Ya Allah dengan keberkahan Datuk Kalampayan, ya Allah dengan keberkahan Allah, hamba ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Kalau ini enggak, pendekar hitam, langsung ke Allah, ya Allah tolonglah hamba ya Allah, tolong hamba, mati. Pendekar hitam mati maksudnya. Dawi selamat. Jadi yang langsung ke Allah mati, nggak diselamatin. Justru yang diselamatin itu yang minta barokah sama Syekh Hasan Al-Banjari. Kenapa? Karena yang kalau para wali ini diberikan hak otonom bahasanya. Kalau kita otonom itu bang, Aceh ya? Wali kota ya? Provinsi ya? Disebut otonom ya? Jadi mengatur wilayah sendiri ya? Nah, para wali itu punya zona masing-masing. Para wali. Makanya walaupun kita ada celetuk, kalau kita condong ke sana, zona kita masuk ke sana nih, sarang tawon. Masuk ke sana zona kita nih, ke sekumpul. Jadi ketika kita bagaimana itu suruh gitu. Makanya kayak model Syekh Khalil juga kan. Waktu Syekh Khalil ada tamu, lucu Syekh Khalil Bangkalan ada tamu, beliau. Ada tamu, Assalamualaikum, salam. Tamunya tamu di situ. Tak tahu Syekh Khalil, ini semua dari masjid. Syekh Khalil dari masjid, Syekh Khalil dari masjid. Cuma pas pulang, tamunya datang duluan ke Syekh Khalil. Cuma dari masjid semua ini. Orang lihat Syekh Khalil dari masjid ngimamin kok. Cuman pas keluar dari masjid nih orang nggak lihat Syekh Khalil kemana. Akhirnya mungkin dianggap pulang duluan ke rumah. Pas pulang di rumah, Syekh Khalil belum nyampe di rumah itu. Disambutlah sama tuan rumah Khodam. Khodam itu kayak saya punya pembantu di sini, siapa santri saya tunjuk jadi Khodam. Nah itu keperluan saya segala macam santri. Jadi bukan istri, itu santri yang ngurusin. Nah, kayak sekumpul guru sekumpul itu punya Syekh Khalil punya Khodam di sebelumnya. Berat diterima. Enggak lama Syekh Khalil datang lepek bajunya. Syekh Khalil lepek basah, kayak orang habis berenang, kakinya bengong ya. Dari masjid bersebutah di mana ini? Hujan kagak apa-kagak, mengapa lagi begitu? Ini kan cakep banget nih buat kita. Dan hampir rata-rata makom ini semua wali-wali ngerasain semua. Ternyata beliau bisa nolongin orang. Ditanya dari mana? Terus jauh dari laut. Nggak mungkin jarak itu ke laut itu jauh. Nggak mungkin beberapa saat doang, dan jeda dari masjid ke rumah kan dekat. Jedanya nggak berjam-jam. Kalau kita pun dari laut harus berjam-jam, apalagi berenang bahasanya. Terus nolongin orang ngomong nggak tahu dia tanggapin kan. Akhirnya dapat 3 minggu ada yang bertamu ngucapin terima kasih bahwasanya telah ditolong ketika karam di laut, ditolong oleh Syekh Khalil dengan para wali-wali yang lain. Kita pun begitu, nanti ada hal-hal tak terduga. Makanya kalau kita lagi kejepit langsung sebut. Jadi kalau kita kejepit nih, kayaknya buntu nih permasalahan kita, buntu bener. Ke teman gak ada solusi, pokoknya mentok gak ada solusi. Terakhir yang kasih itu, udah mentok cari itu, harus yakin itu.